Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nawab Gunawan dengan tiga digit yang terakhir 092. Dengan prodi perencanaan tata ruang dan pertanian, di sini saya akan melaksanakan tugas pengolahan citra satelit dengan memiliki tiga tugas. Yang pertama itu pengelolaan identifikasi lahan kritis yang disebut juga sebagai FCD. Yang kedua ada pengelolaan identifikasi potensi kekeringan yang disebut juga NDDI. Yang ketiga yaitu potensi lahan kebakaran. Pertama-tama kita di sini membuat FCD dulu untuk yang lahan kritis. Pertama-tama kita siapkan bahan-bahan terlebih dahulu dari band 6, 5 sampai band 2. Untuk pertama-tama kita akan mencari AVI. AVI itu yaitu mencari dasar angin dulu untuk membuat dari FCD tersebut. Nanti kalau kita sudah membuat hasilnya akan seperti ini. Ini ya, ini itu AVI. Kemudian berikutnya kita akan mencari hasil BI. BI itu nanti seperti ini hasilnya. Gunakannya nanti raster kalkulator yang ada di sini. Seperti ini. Seperti ini aplikasinya akan digunakan untuk mencari AVI, BI, dan lain-lain. Dan yang ketiga kita harus mencari SI. SI seperti ini dan SI ini. Seperti ini SI. Yang keempat kita mencari TI dengan hasil seperti ini. Hasil pengolahannya. Kemudian untuk mencari FD tersebut, FD sendiri ini kita menggunakan yang namanya principal komponen seperti ini. Seperti ini tools yang digunakan untuk mencari FD dan SI. Untuk mencari FD-nya sendiri itu berdasarkan dari BI untuk BI dan API digabungkan akan menjadi hasil FD. Untuk mencari hasil SI kita menggunakan SI sendiri dan TI. Nah, setelah mendapatkan hasil berikut dan jangan lupa untuk setiap penyimpanan hasil-hasil tersebut ini jangan lupa untuk agar berhasil caranya dilakukan pemberian notif di belakangnya. Setelah itu kita menggunakan raster kalkulator kembali untuk mencari hasil terakhir yaitu hasil FCD. Nah, setelah itu mencarinya menggunakan hasil FD sendiri dan hasil LSI. Setelah setelah digabungkan keduanya akan nanti menjadi hasil FCD. Nah, untuk hasil FCD ini nanti kita masukkan ke bagian tools regresi file. Dengan classify kita masukkan hasil dari RCD tersebut. Setelah itu kita classify. Untuk kelasnya nanti kita menggunakan 5 kelas. 5 kelas ini sudah ditentukan dari jurnal yang telah kita acu. Yaitu. Nah, ini nanti juga break valuation juga dihasilkan dari jurnal yang nanti menghasilkan seperti ini hasilnya. Ini untuk wilayahnya di wilayah Magelang. Nah, berikutnya kita berpindah ke arah NDDI itu dengan cara membuatnya. Yang pertama-tama kita siapkan bahan-bahan
seperti band 3, band 4, dan band 5. Setelah itu, kita mencari NDVI. Seperti materi-materi sebelumnya, cara membuat NDVI sangat mudah, bukan dari B band 4 kurang band 5, terus sama band 5 kurang B5, band 4 kurang B5 kurang band 4, terus dikali B5 kurang B plus B4 seperti itu. Lalu menciptakan hasil NDVI. Setelah mencari hasil NDVI, mencarinya menggunakan raster kalkulator juga. Nanti kita juga harus mencari NDVI. NDVI sama rumusnya, sama mencarinya menggunakan raster kalkulator, tapi beda rumus. Untuk NDVI itu menggunakan rumus B5 kurang B3, terus dikali B5 plus B3. Seperti itu. Setelah ketemu hasilnya nanti seperti NDVI. NDVI seperti ini. Nah, untuk mencari ND, NDD, ND, ND, NDVI-nya itu berdasarkan dari hasil NDVI sama hasil NDVI dijadikan menjadi satu menggunakan master kalkulator seperti biasa. Jangan lupa yang menggunakan master kalkulator. Dan jangan dilupakan seperti biasa, setiap penyimpanan pastikan di belakangnya di belakang save namanya diberikan tip agar bisa, karena ini menggunakan raster belum SAP. Kalau SAP tidak menggunakan tip tidak apa. Setelah itu, setelah ketemu NDVI ya sendiri, kita menggunakan kelas supaya kembali untuk mencari apa? Mencari hasil dari kelasnya tersebut menggunakan hasil seperti ini. Menggunakan 5 kelas ya. 5 kelas ini karena kita sudah menggunakan jurnal yang sudah diacu. Jadinya sesuai dengan jurnal kita menggunakan 5 kelas. Akan menjadikan nanti seperti ini. Nah, ini. Itu hasil dari NDDI atau yang disebut juga potensi kekeringan. Ini juga menggunakan studi di Magelang. Nah, setelah dari proses kita memasukkan mencari NDVI, terus menggabungkan NDVI dan NDVI menjadi NDVI, terus kita request dan menghasilkan hasil NDVI-nya seperti ini. Kemudian kita berlanjut lagi ke identifikasi potensi kebakaran. Nah, potensi kebakaran ini itu berbeda. Kita menggunakan di wilayah Pulau Kalimantan ya disebut dengan apa wilayahnya ini Sekadau. Kita menggunakan wilayah Sekadau untuk pengelolaan kebakaran, karena kebakaran tidak memiliki potensi yang tinggi, lumayan tinggi di Pulau Kalimantan, karena masih banyak hutan-hutan yang terbentak, yang tidak terjaga, meskipun sudah dikelola oleh pihak berwenang. Masih ada orang-orang yang apa berani membakar atau membawa sebenarnya menjadikan kebakaran di wilayah tersebut. Nah, kalau lagi kita seperti biasa siapkan bahan-bahannya dari pen 5, pen 6, pen 7, pen 10. Kita siapkan. Untuk yang pertama kita cari radius menggunakan apa? Seperti biasa kita menggunakan kelas kalkulator kalkulator itu untuk mencari dari radius tersebut. Yang pertama kita mencari radius dari B5 untuk radius B6, radius B7, radius B10. Setelah menjadi radius, saya akan menghasilkan hasil seperti ini.
Setelah itu, yang pertemuan selanjutnya setelah mencari itu semua, kita mencari TI. Seperti yang sebelum-sebelumnya juga untuk mencari TI, terus mencari NBR R1-nya, R2-nya. Setelah menjadi seperti ini, nanti kita mencari NBR hasil seperti ini. Nah, ini itu hasil dari NBR dan OVS atau NB2. Setelah menghasilkan seperti ini, kita olah lagi menggunakan reclassify. Reclassify ini bertujuan untuk apa? Membuat kelas ya, membuat kelas klasifikasi dari apa potensi yang kita olah ini. Nah, eh, ini yang pertama kita cari reclassify dari NPR, NPRA, FEG. Ini udah 5 kelas itu biasa. Karena itu semua kita coba seperti ini. Nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, dan setelah itu kita mengolah juga reclassify yang TI. TI 5 kelas itu menjadi 5 kelas. Karena jumlah yang kita acu dan lupa break value-nya juga disamakan seperti jumlah yang sudah tersedia. Setelah itu akan menjadi seperti itu. Nah, untuk mencari hasil dari kebakaran hutan di Sekadau ini, kita harus menggabungkan, menggabungkan dari RNPR dan 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 TI. Kita gabungkan nanti menggunakan raster kalkulator juga. Raster kalkulator kita akan menggunakan raster kalkulator. Setelah itu kita masukkan RNBR dan TI. Jadi akan menjadi hasil kebakaran hutan. Nah, kebakaran hutan yang seperti ini, kebakaran hutan yang seperti ini. Nah, setelah itu dari hasil ketiga tersebut, dari yang pertama pengolahan lahan kritis, terus yang kedua apa potensi kekeringan, dan yang terakhir kebakaran hutan. Yang dari lahan kritis dan potensi kekeringan kita menggunakan studi Magelang, yang ketiganya dari Pulau Kalimantan di Kecamatan Sekadau tersebut. Nah, ini semua adalah langkah-langkah cara membuat dari ketiga materi tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.